Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3 di materi Iman kepada Kitab-Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar anak-anak hebatnya Ibu Guru? Semoga sehat selalu, dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai materi ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo anak-anak, kita belajar membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warasukni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik dan benar. Amin. Anak-anakku sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu 1. Meyakini kebenaran adanya kitab-kitab Allah dengan benar. Kedua, menunjukkan sikap gotong royong dan saling menghargai sebagai implementasi pemahaman iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Ketiga, menjelaskan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Kelima, menyimpulkan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Dan keenam, membuat gambar pohon iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Anak-anakku sekalian, yang pertama, iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian iman dari kitab-kitab Allah adalah mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab kepada para nabinya sebagai pedoman hidup manusia, di mana kitab-kitab itu berisi tentang perintah, larangan, janji, dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang kedua, kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib diimani. Kita harus yakin bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya. Kitab-kitab tersebut yaitu pertama, Taurat. Taurat adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Musa beserta umatnya. Kitab Taurat berisi hukum-hukum syariat dan akidah yang berkuasa saat itu. Kedua, kitab Sabur adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Daud alaihissalam beserta umatnya. Kitab Sabur berisi peringatan, nasihat, dan beberapa hikmah. Yang ketiga, Injil adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Isa alaihissalam dan umatnya. Kitab Injil berisi penjelasan kebenaran, ajakan tauhid, menghapus sebagai ajaran di kitab Taurat, dan kabar gembira akan datangnya Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Keempat, Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat Islam. Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghapus kitab-kitab terdahulu beserta ajarannya. Ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran berlaku sampai hari kiamat. Al-Quran akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang masa, tidak akan ada yang dapat mengubahnya. Yang ketiga, dalil iman kepada kitab-kitab Allah. Anak-anakku sekalian, kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki dasar yang kuat. Dasar tersebut kita ambilkan dari dalil Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW, di antaranya sebagai berikut. Pertama, dalil Al-Quran. Dan yang kedua, dalil hadis atau sunnah. Yang keempat, cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Anak-anakku sekalian, tahukah kalian cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Ya, setiap meraih sesuatu itu pasti ada caranya. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala juga ada caranya. Di antaranya beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, satu, cara beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, di mana kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita meyakini bahwa Taurat, Zabur, dan Injil adalah benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, kita meyakini bahwa kitab-kitab tersebut berisi ajaran yang menjadi pedoman hidup umat para nabi tersebut. Dan yang terakhir, kita meyakini bahwa ajaran yang terkandung dalam kitab-kitab terdahulu itu hanya berlaku untuk umat di masa lampau. Ajaran kitab-kitab terdahulu tidak berlaku bagi umat Islam kecuali termulai lagi di dalam Al-Quran. Yang kedua, cara beriman kepada kitab suci Al-Quran, di mana kita meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, kita yakin bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi pedoman hidup umat Islam. Kita meyakini kebenaran isi Al-Quran tanpa ada keraguan sedikit pun. Kemudian, kita meyakini isi Al-Quran berlaku sampai akhir zaman. Dan selanjutnya, meyakini bahwa membaca, mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan Al-Quran merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita harus mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tadi anak-anakku sekalian penjelasan Ibu Guru tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.